pengalaman baru lah. Iya. Dulu basic saya malah teknik itu. Duh. Kuliahnya di teknik saya, teknik listrik. Dulu SMA berapa sih Bu? SMA Hebat 3. banget. SMA 3 Kediri. SMA 3 Kediri. Oke, disapa dulu dong teman-teman yang hebat. Halo alumni SMA 3 Kediri. Masih ada yang kenal gurunya yang menginspirasi? Pak Jatmiko. Wah, Pak Jatmiko. Sapa dulu dong Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Sehat nggih? Alhamdulillah, semoga Pak Jatmiko-nya sehat dan bangga melihat anak didiknya sukses sampai sedemikian rupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini saya kedatangan tamu super spesial sekali, juragan kue batiknya Kediri, Bu Dwi Fanta. Halo. Luar biasa sekali. Saya kepo Bu, kenapa kok emailnya itu Dwi Fanta? Karena dulu sukanya minum Fanta. Sukanya minum Fanta. Sampai sekarang masih suka? Suka buat roti kukus. Oh, karena buat roti kukus. Iya. Sudah berapa lama kukus mengukus roti kalau boleh tahu? Kalau kukus mengukus sih mulai tahun 2017. 2017. Iya. Tapi kok tadi Fanta? Berarti kan sudah sejak dulu minum Fantanya. Sejak sekolah. Kalau sekolah buat apa Fantanya? Buat minum. Buat minum. Jadi kalau sekarang buat roti, kalau dulu dibuat minum. Oh, saya membayangkan. Jadi kalau pas ada apa namanya itu promo Fanta di depan minimarket gitu langsung pasti diambil ya kan? Pasti. Yang besar itu. 1 literan itu. Terus dihabiskan sendiri. Oh enggak. Oh enggak, makanya dari ujung jilbab sampai bawah merah semua. Iya. Oke Bu Dwi, ceritanya bagaimana kok bisa ya kan bikin yang namanya kue batik. Tapi sebelumnya kue batik ini pertama dan satu-satunya di Kediri ya? Insya Allah kalau tidak salah saya nyebutkan, soalnya nanti kalau saya bilang satu-satunya nanti ada yang mengklaim lah gitu. Okay. Tapi kita lihat tadi dari Instagramnya itu memang luar biasa ya membatik. Jadi kan dulu batik itu yang saya kenal, baju batik itu kan juga dari kain terus kemudian dibatik gitu ya. Nah ini kok kue dibatik. Ini inspirasinya dari mana Bu? Dulu sebelum saya membatik ini kan saya ikut pelatihan di Snaker. Oh, oke. Terus salah satu dari pelatihannya itu membuat brownies batik ini. Terus setelah itu ya saya coba di rumah, kok antik gitu loh. Kok asik, antik, terus kuenya pun juga enak rasanya. Akhirnya di rumah itu saya coba, saya tekuni, saya pelajari. Alhamdulillah kok saya tawarkan coba. Yang pertama sih promo saya, promo ke yang mantenan itu loh. Itu saya ikut mengantarkan manten dengan gratis lah. Saya bawa ini, ternyata kok banyak yang tertarik. Rame. Ini basicnya brownies. Oke. Bu Dwi, jadi dari ini kan soal skill ya, skill menggambar seni ya. Iya. Nah ini kira-kira berapa lama belajar membatiknya tuh setelah dari pelatihan di Snaker itu? Lama Mas, kalau membatik dulu tuh saya mulai start awal itu sampai 3-4 jam. Membatiknya aja satu kue. Tapi sekarang 3 jam itu sudah dingin. Kalau dulu 3 jam tuh kita sudah mulai mengukus, sekarang 3 jam itu sudah dingin. Oh gitu. Kalau sekarang skillnya sekali batik itu berapa menit? Tergantung batiknya juga. Kalau batiknya agak sulit ya paling 1 jam. 1 jam untuk kue. Luar biasa. Tapi kalau batiknya mudah itu 1 jam bisa 2-3. Luar biasa sekali. Bu Dwi, jadi ketika inspirasi dari pelatihan tadi, kemudian kok tiba-tiba memutuskan sampai resign dari tempat kerja. Ya luar biasa banget loh ini. Resign dari tempat kerja kemudian menekuni bisnis ini. Waktu itu sehari sampai berapa orderan kok bisa memutuskan ini lebih baik dari pekerjaan sebelumnya gitu? Karena saat saya masih bekerja itu kan kalau ada pesanan itu malam saya harus lembur, itu waktunya itu kan tidak ada. Lah, akhirnya saya memutuskan untuk resign untuk menekuni. Iya, padahal dulu basicnya kan accounting.
kok tiba-tiba jadi pengusaha kue batik di usia sudah ini ya, sudah artinya lanjut. Saya nggak bilang lanjut ya, sudah senior gitu kan ya. Harusnya kalau menurut saya aktivitas atau profesi jenengan yang sebagai accounting ini sudah pada puncak-puncaknya. Tapi justru malah keluar dan membatik mulai dari nol, luar biasa sekali. Mencari pengalaman baru lah. Iya. Dulu basic saya malah teknik itu. Duh. Kuliahnya di teknik saya, teknik listrik. Dulu SMA berapa sih Bu? SMA Hebat 3. banget. SMA 3 Kediri. SMA 3 Kediri. Oke, disapa dulu dong teman-teman yang hebat. Halo alumni SMA 3 Kediri. Masih ada yang kenal gurunya yang menginspirasi? Pak Jatmiko. Wah, Pak Jatmiko. Sapa dulu dong Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Sehat nggih? Alhamdulillah, semoga Pak Jatmiko-nya sehat dan bangga melihat anak didiknya sukses sampai sedemikian rupa. Oke. Bu Dwi, ke depan ini kita melihat tantangan ke depan. Bikin kue seperti ini kan sebenarnya tergolong mudah. Asalkan telaten. Ya kan, apalagi motif-motif batik seperti itu kalau jenengan aja enggak sampai tahunan itu mencoba bisa. Saya yakin banyak orang yang bisa. Nah, menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompetitif ini, kira-kira apa yang dipersiapkan Bu Dwi? Kalau saya sih packagingnya nanti harus semakin bagus dari yang ini tadi kan packagingnya cuma biasa, mika biasa. Rencana ke depan saya, insya Allah packagingnya nanti seperti yang di Malang di dus itu loh. Oke, kado. Pakai dus itu yang akan nanti insya Allah akan saya jadikan khasnya Kediri. Kebetulan ini kan juga sudah proses halal. Alhamdulillah. Label halal itu masih proses, dan nanti kalau itu sudah keluar sertifikatnya, insya Allah akan saya publikasikan lebih bagus lagi dari Amin. Semoga sekarang. Amin. Ya. Iya. Bu Dwi, kalau saya melihat ini potensinya besar banget. Tapi belum saya lihat segmen seperti ini nampang di pinggir-pinggir jalan. Kira-kira kepikiran nggak untuk buka gerai atau toko kue batik store gitu? Ada keinginan seperti itu, makanya kan saya ingin legalitas saya mau saya lengkapi dulu. Nah, setelah itu baru packagingnya. Target tahun berapa? Insya Allah tahun ini. Amin, tahun ini luar biasa sekali. Bu, kalau misalkan buka ya kan di daerah mana atau di jalan apa Bu? Keinginannya. Ini kan buat cita-cita ya. Yang dekat yang di Simpang 5. Dekat Simpang 5 Gumul. Ya, jadi kan pusat oleh-oleh kue batik khas Kediri gitu. Insya Allah. Luar biasa. Sebentar lagi pandemi semoga segera berakhir. Amin. Dan ada store baru pusat oleh-oleh kue batik khas Kediri. Jadi brandnya Kediri gitu ya. Insya Allah. Di dekat Intinya Simpang 5. Itu. Oke, saya doakan Ibu kita semua dengan tim mendoakan agar cita-cita mulia ini terwujud. Amin. Ya, jadi nggak sia-sia Bu ketika nanti keluar. Kok kamu keluar dari dari tempat kerja yang sudah mapan gitu, terus kemudian jadi ada sesuatu yang dibanggakan, ini loh hasilnya kan gitu. Bu Dwi, bagaimana support keluarga? Alhamdulillah untuk ibu, orang tua sama suami juga memberi support saya. Bahkan kalau misalkan saya kekurangan alat ini kurang ini, mereka yang membantu saya. Oh, luar biasa. Punya berapa karyawan? 1 karyawan. Oke. Bu Dwi, apa suka duka selama menggeluti bidang bisnis baru ini? Kalau sukanya sih saya karena memang dari hati saya senang ya untuk melukis batik. Kalau dukanya itu pada saat pencampuran warna. Kenapa kalau itu? Misalkan setelah diwarna terus kita batik, setelah kita batik kita kukus, hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Nah, itu yang buat saya sendiri juga kurang puas. Potensi miss-nya itu sampai berapa kali kalau misalkan buat 10 gitu? Kalau 10 ya nggak sampai 50% lah. Oh gitu. Iya, cuman kalau misalkan ada yang warna yang sangat sulit itu kan pada saat pencampuran warnanya. Kalau misalkan merah saja, hitam saja itu kan enak, sudah ada ya, sudah ada warna. Cuman kalau hijau toska, itu biru toska, itu kan kita harus mencampur sendiri. Lah itu yang nanti gimana? Diulang lagi pencampuran warnanya atau tetap dijalankan aja? Kalau fatal itu ya saya ulang.
Soalnya saya sendiri kurang puas dengan warna seperti itu Luar kok. biasa. Hasilnya seperti Jadi ini. itu garansi ya. Garansi. Garansi luar biasa sekali. Jadi dimakan sendiri. Iya, Ya, paling berarti tak. kalau sehari buat 10 berarti sehari makan 5 kue. Kalau enggak ya saya diskon Oh, biasanya di diskon. gitu ya. Oke. Oke, sahabat sekalian di rumah. Jadi jika Anda ingin mencicipi bagaimana sih kelezatan kue batiknya Bu Dwi Fanta, ya silahkan bisa cek di mana Bu IG-nya? Di IG @dwifanta. Dwi Fanta. Kenapa nggak dibikin aja kue batik Kediri? Terlalu panjang. Terlalu Karena panjang. iya, karena itu kan dari awalnya dari teman-teman kan sudah mengenal saya Dwi Fanta itu. Oke, tapi saya kira sebelum ini semakin membesar kan nanti pasti ya ketika orang sudah melihat dari podcast ini pasti langsung cek di Instagram kan. Nah, saya khawatirnya kalau tidak di tag kue batik Kediri keburu diambil orang. Oh gitu. Iya. Iya, Jadi insya lebih Allah. baik nanti Oke. kue Masukkan. batik Kediri, ya, bawahnya baru Dwi Fanta, Oh, by iya. Dwi Fanta gitu, Iya, malah iya. enggak masalah. Ya, Ya kan? terima kasih untuk Iya, nanti keburu diambil orang ini the first kue batik Kediri, dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi akun yang itu pertama. ya. Iya. Oh ya, terima kasih. Iya. Terus kemudian Masuk. kalau nomor WA mungkin bisa diorder kemana? Di 0852 1131 33337. Nah, nomor WA itu langsung dengan Ibu Dwi sendiri Iya, ya. saya sendiri. Jadi nanti seperti apa? Jadi bagi Anda code lover yang sekarang ingin lamaran atau Ulang tahun gitu. ya kan, terus mantenan ya, silahkan bisa order kue batik di Bu Dwi. Nanti yang order dalam tahun ini dapat diskon berapa? Untuk tahun ini melalui ini saya diskon 5-10% tergantung Permintaan. tergantung Oke, permintaannya. kesulitan ya. Tergantung Iya. kesulitan. Oke, Anda yang ingin tadi merayakan hari indah dan bahagia dengan sebuah kue, ya, kue batik ini, silahkan bisa order. Dan bagi yang melihat melalui podcast ini dapat diskon antara 5-10% tergantung dengan tingkat kesulitan. Ayo buruan gercep. Iya. Oke, Bu Dwi, satu pertanyaan lagi. Seberapa cepat kalau kita seandainya order hari ini? Juga tergantung dari permintaan. Kalau seperti ini tadi pagi, siang sudah selesai. Pagi order siang langsung selesai. Bisa. Luar biasa. Jadi kalau Anda tiba-tiba keingat, hari ini saya mau lamaran gitu ya. Belum pesan kue, langsung di order jadi Bu ya. Insya Allah. Oh, jadi tepat ya. Padahal itu tadi karyawan cuma satu ya, bisa Satu. secepat itu. Baik, terakhir Bu, saya boleh minta dong kata-kata mutiara atau semboyan hidup, quotes dalam hidup Anda. Yang penting itu semangat dan terus berusaha. Kalau misalkan banyak tantangan, banyak yang dari sana dari sini gitu, terus kita melaju, pantang menyerah. Oke, pantang menyerah. Semangat. Yang penting itu. Ya, yang penting semangat dan Semangat, pantang menyerah apapun yang Anda lakukan. Tadi bagus sekali sih sebenarnya. Ketika melakukan segala sesuatu dari hati, ya, kita nggak usah memandang usia, nggak usah memandang status jabatan dan zona nyaman kita. Asalkan kita itu niat tulus dari hati, dikerjakan jadi dan meledak Bu ya. Ya. Luar biasa sekali. Itu yang membuat semangat ya itu. Iya, ini. Karena kesenangan. Betul, sesuatu yang sudah disenangi. Oke, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan jangan lupa like, subscribe, serta tekan lonceng agar Anda bisa mendapatkan banyak video bermanfaat serta informasi-informasi unik lainnya yang bisa kita tampilkan. Serta jangan lupa follow di Instagram saya bukancoach.id untuk bisa mendapatkan giveaway dari saya insya Allah setiap hari. Sekian dari saya Mas Irfan dan Dwi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.